Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah. Alhamdulillahil bari'il mannan. Alladzi sara'al islami wa anzalal qur'an. Alladzi faradal jihadi li siyadatil adli wal aman. Al-fawji wal gufran. Al-qa'il fil furqan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, para peserta daurah singkat, daurah sehari Ruqyah Syariah di Rehabati Pusat yang berbahagia. Juga kaum muslimin yang menyimak di Rehab Hati Televisi di rumahnya masing-masing. Juga para peserta bimbingan Ruqyah Mandiri Holistik ya, yang ada di seluruh Nusantara di grup WhatsApp terapi intensif 1 sampai 15 ikhwan dan akhwat, juga tim Rehabati yang berbahagia. Alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan kita sore ini untuk duduk di sini ya, dalam majelis ilmu yang sangat mulia. Ini adalah bulan Rajab, tanggal berapa? 2 Rajab 1441 Hijriah. Rajab dan Sa'ban itu masing-masing 30 hari, Ramadan 29 hari. Jadi kita menuju Ramadan hanya tinggal 58 hari lagi. Bagaimana, bahagia tidak? Ramadan sebentar lagi. Ya, bahagianya kita menyambut Ramadan adalah salah satu ciri bahwa iman sedang bersemayam di dalam ruang kolbu kita ya, tandanya hati kita sedang hidup ya. Dan hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ulama mengatakan bahwa Rajab itu adalah bulannya untuk menanam, Sya'ban adalah bulannya untuk menumbuhkan, dan Ramadan adalah bulannya untuk memanen. Apa yang kita tanam di bulan ini dan Sya'ban nanti akan kita panen di bulan Ramadan. Apa kira-kira yang akan kita tanam? Tentunya adalah amal-amal soleh yang ikhlas ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan yang baik kecuali, tidak ada amal yang baik kecuali balasan yang baik. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka jangan heran ketika Ramadan berlalu kita merasa tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena memang kita tidak mempersiapkannya. Maka 2 Rajab ini, Masya Allah tabaraka rahman, Allah takdirkan kita di sini untuk mempersiapkan Ramadan, atau bahasanya mungkin tarhib Ramadan ya. Nah, ini momen yang sangat baik. Jadi tarhib Ramadan biasanya memang seminggu awal sebelum Ramadan saja, tetapi para ulama itu mempersiapkan 6 bulan sebelumnya. Dan hari ini kita masuk pada persiapan 3 bulan sebelum Lailatul Qadar. Jadi alhamdulillah ada 2 bulan. Bulan Rajab adalah kita siangi hutan ya, persiapkan tanah. Bulan Sya'ban nanti kita tanam biji-biji iman itu, dan insya Allah di bulan Ramadan kita akan memanen amal-amal soleh. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari niatkan duduknya kita di sini mendengarkan majelis ilmu ini, kita untuk meniatkan apa? Untuk meniatkan menyiangi hati kita dari keburukan ya, dan termasuk membersihkan 2 fitnah yang paling besar yang ada dalam ruang kolbu kita, yaitu fitnah syahwat dan fitnah setan. Ya, Ruqyah Syariah secara umum membersihkan fitnah
setan. Tapi kita ruqyah berkali-kali, kita fitnah yang lebih setan ya perut, ya fitnah daripada hal yang di bawah perut, fitnah harta, fitnah kekuasaan, itu adalah yang disebut dengan syahwat dunia. Nah, hamba Allah yang dimuliakan, maka mudah-mudahan sekali lagi kita mulai membuka niat, ya. Duduknya kita di sini adalah untuk menyucikan jiwa kita, menyucikan kolbu kita dari dua fitnah, yaitu fitnah syahwat dan fitnah setan. Bersedia tidak 25 menit saya menyampaikan materi berupa nasihat? Ya, ini juga hamba Allah berlaku bagi hamba-hamba Allah yang hari ini sedang mengikuti program bimbingan terapi ruqyah mandiri holistik. Di sini ada yang ikut tidak? Ada, masya Allah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Alhamdulillah ya. Jadi di antara 15 grup, di antara 2.500 plus 1.700, Anda adalah orang-orang ya, menyimak langsung di sini. Jadi saya ingin paparkan tentang ruqyah mandiri holistik. Ini bekal yang harus Anda pulang, ya hamba Allah yang muliakan. Dan saya ingin akan paparkan dalam 15 menit. Oke, ini singkatnya. Dan 10 menit awal kita akan paparkan tentang hakikat ruqyah itu sendiri, hamba Allah. Ini adalah materi yang akan mengungkap rahasia kenapa kita tidak kunjung sembuh. Ya, kenapa manusia tidak kunjung sembuh? Pertama yang harus diperbaiki hamba Allah adalah pemahaman kita tentang ruqyah itu sendiri. Ruqyah beda dengan minum obat. Ada yang tahu nggak lagi viral kayu bajakah, obat kanker? Ada yang dengar? Nah, berkali-kali orang mengatakan ini penyembuh, menyembuhkan kanker, bukan mengobati. Mereka sendiri tidak paham apa obat, apa penyembuh. Yang Anda dapatkan dalam terapi Al-Quran adalah bukan obat, tetapi kesembuhan yang disebut syifa. Dan syifa ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang pilihan. Orang pilihan, orang terpilih. Biidznillahi ta'ala, ketika penyakit itu bertemu dengan obat yang tepat, sembuh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kayu bajak ini ketemu kanker, maka jenis, kan gitu ya. Ada yang tahu nggak jenis-jenisnya? Contohnya ya, ada yang salah satunya adalah tampala tunggal. Tampala tunggal ini adalah kayu bajakah, akar kayu dari pohon bajakah ini. Bajakah itu akar sebetulnya ya. Bajakah yang dia tidak memiliki cabang sendiri. Ya, kemudian teksturnya tidak sekasar yang kayu bajakah kalalawit. Kalau yang kalalawit itu untuk diet, untuk diabetes, untuk jantung, gitu ya. Tapi kalau yang tampala ini adalah untuk kanker. Ini satu contoh. Jadi meskipun sudah bazakah, tapi yang dipakai adalah bazakah kalalawit, maka kanker tidak sembuh. Begitu teman-teman. Pasti kalau namanya obat itu harus betul antara obat dengan penyakit. Faida usibu dawa udai baru biidznillahi ta'ala. Ini teman-teman, ada kamera, ada switcher, ada kabel-kabel. Ini kalau salah kabelnya satu saja, maka ini tidak akan live. Begitu eksak. Ya. Tetapi berbeda dengan syifa, berbeda dengan kesembuhan. Syifa tidak memerlukan obat. Maka kalau untuk ad-dawa, untuk obat bagi penyakit yang sifatnya fisik, kita memerlukan seseorang yang menunjukkan penyakit ini, obatnya ini. Namanya seorang dokter atau tabib. Oke. Nah, syifa itu adalah level berikutnya. Ketika seorang dokter sakit, kemana dia berobat? Setelah tabib itu sakit, kemana dia berobat?
Setelah manusia sakit, bertanya kepada dokter, lalu tidak ada satu dokter pun yang bisa menemukan obat, kemana kita harus mencari kesembuhan? Maka kita kembali kepada Allah. Allah memberi namanya syifa. Syifa ini, kesembuhan spesial, kesembuhan khusus dari Allah ini tidak akan pernah turun kecuali telah turun magfirah. Penting hamba Allah. Apa itu magfirah? Ampunan. Dan ampunan tidak mungkin atau mustahil turun kecuali manusia meminta kepadanya dengan satu istilah dalam Islam yang disebut sebagai taubat. Ada taubat nasuha. Ini mohon diperhatikan. Jadi bedanya hamba-hamba Allah yang menyimak di televisi dan yang menyimak di sini itu karena dia melihat langsung orang. Mohon diperhatikan ya. Bedanya apa tadi? Bedanya antara syifa dengan dawa. Kalau syifa itu tidak mungkin turun kecuali setelah turun magfirah. Magfirah tidak mungkin turun kecuali setelah kita bertaubat, ya, hamba Allah yang muliakan. Dan taubat itu kadang-kadang tidak bisa sekali, sebagaimana minum obat tidak bisa satu kali, bisa masuk akalnya ya. Maka seorang ulama, ini dalam kitab Saidul Kathir karya Imam Ibnu Jauzi, beliau mengatakan, jika penyakit itu sebabnya musibah, maka obat daripada musibah itu adalah istighfar. Dan kesembuhannya adalah ketika manusia itu tidak melakukan dosa lagi. Diulang ya. Kalau penyakit jasad ini harus bertemu obat yang tepat, setelah ini syaratnya ketemu, Allah izinkan sembuh. Tetapi kalau syifa, itu syaratnya manusia harus istighfar. Kenapa? Sakit adalah musibah. Musibah disebabkan oleh dosa. Obat dari dosa adalah taubat. Jadi kalau kita berdosa, meringankan dosa itu dengan minum obat yang bernama istighfar. Indikator sembuh atau tidaknya adalah ketika kita tidak melakukan dosa itu lagi. Bisa dipahami ya? Maka kalau begini sudah ketemu kan, kenapa belum sembuh? Jawabannya kenapa? Bisa jadi istighfar kurang banyak, bisa jadi setelah istighfar berdosa lagi. Bisa dipahami ini ya? Nah, ini sudah 7 menit ini. Jadi, baik hamba Allah. Sekarang saya ingin bertanya, setelah Anda sakit selama ini, saya ingin bertanya, apakah iman Anda kepada Allah bertambah atau berkurang? Bertambah. Iya. Iman Anda kepada para malaikat Allah bertambah apa berkurang? Bertambah. Iman Anda kepada Nabiullah, kepada sebuah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertambah apa berkurang? Bukti konkretnya apa? Dengan bertambahnya amalan-amalan sunnah. Baik. Iman Anda kepada kitab-kitabnya yang konkret hari ini adalah Al-Quran berkurang apa bertambah setelah sakit ini? Bertambah. Buktinya apa? Membaca Al-Quran dan berharap dibacakan Al-Quran, tilawah atau ruqyah. Iman Anda kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar, hari kiamat dulu ya, bertambah apa berkurang? Kiamat terkecil adalah hancurnya jasad kita, kematian. Apakah kita mulai ingat kematian setelah kita sakit? Ya, maka bertambahlah keimanan kita. Apakah iman kita kepada qada dan qadar bertambah? Qada dan qadar tahu Bapak sekalian? Hal yang telah Allah tetapkan dan yang akan Allah tetapkan. Ya, hal yang baik dan yang buruk itu adalah terjadi dengan izin Allah. Kalau iman Anda kepada qada dan qadar ini telah sempurna, ya,
artinya Anda telah menganggap bahwa sakit ini baik buat Anda. Apakah Anda menganggap sakit ini baik atau buruk? Kalau Anda sudah mengatakan, untung saya sakit ya, kalau enggak sakit mungkin saya telah di mana. Ada yang pernah mengatakan begitu? Maka kalau Anda mengatakan ya sejumlah 6, artinya iman Anda sedang Allah upgrade. Iman Anda sedang Allah perbaiki selama Anda sakit ini. Dengan meningkatnya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabinya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Maka kesimpulannya adalah seluruh musibah itu memiliki hikmah, dan hikmah senantiasa lebih besar daripada musibah itu sendiri. Dan kesimpulan yang berikutnya, seluruh kehendak Allah adalah baik. Saya ingin bertanya, kalau Anda duduk menyimak di majelis ilmu seperti ini, baik atau buruk? Baik. Kalau ada malaikat, kalau ada manusia-manusia yang berzikir, ya, kalau ada sekumpulan majelis, kalau ada sekumpulan manusia duduk dan berzikir, maka malaikat turun dan ikut berzikir. Kalau ada orang yang membaca Al-Quran dengan baik, maka malaikat turun merendahkan sayapnya. Tapi kalau ada seorang hamba Allah yang duduk dengan niat mencari ilmu dan mencatat, mendengarkan, menyimak, maka malaikat tidak sekedar turun, dia turun dan meletakkan sayapnya. Takjim dia kepada ahlul ilmu. Ya, nah ya hamba Allah yang muliakan, maka berat bagi orang-orang yang dalam kondisi gangguan setan mencari ilmu. Kenapa ini? Karena akan meningkatkan pengetahuan, yang itu akan meningkatkan keimanan. Sementara target setan menyakiti manusia adalah menghancurkan iman tersebut. Kenapa? Karena imanlah nikmat terbesar yang dimiliki oleh manusia. Nikmat nggak sih punya iman? Coronavirus sekarang sudah jadi epidemik, sudah mewabah di seluruh dunia. Hampir 30 negara, 60 juta di Cina sudah dikunci, tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Kematian sudah di angka 2.600 per hari ini lebih. Ya, yang terjangkit sudah 70.000 orang. Proses inkubasi virus ini 14 hari. Kalau AIDS itu 8 bulan, HIV AIDS, virus ini 14 hari. Cepat. Teman-teman, hamba Allah yang dimuliakan. Sekarang setelah masuk ke Korea Selatan dan masuk ke Italia, epicenter outbreak-nya, pusat penyebaran virus di Italia hari ini sudah 200 orang terinfeksi, sudah 7 orang meninggal beberapa jam lalu. Di Korea sudah lebih dari 10 orang meninggal. Sudah masuk ke Singapura. Tahu Singapura di mana? Singapura tetangga Batam. Sudah masuk ke Malaysia, sudah lebih dari 20. Hamba Allah. Sudah dekat sekali. Dan ini sudah 30 negara. US, Iran sudah 6 orang meninggal. Alhamdulillah. Pusat Syiah di Iran. Israel sudah masuk dan sudah ada kematian. Negara-negara Islam belum kena satupun kecuali Malaysia. Menakjubkan. Malaysia banyak orang itu. Ya. Nah, Allah yang muliakan, lihat orang-orang kafir ketika virus ini datang. Saya ingin Anda ambil ibrahnya. Apa yang mereka lakukan ketika virus itu datang? Pertama, mereka menanti vaksinnya yang tidak kunjung tiba. Yang kedua, mereka seperti menunggu kematian yang tidak pasti. Mereka marah tapi tidak tahu harus marah kepada siapa. Dan mereka membungkus seluruh tubuhnya, karena virus ini tidak menyebar lewat mulut tapi juga lewat mata, lewat corona, ya, lewat air mata, cairan di mata. Maka mereka menutup seluruh tubuhnya. Mendadak masker jadi mahal. Tahukah di Indonesia hari ini masker sudah 4 kali lipat lebih mahal dari biasanya. Indonesia belum ditetapkan sebagai
belum ditetapkan adanya yang terinfeksi oleh virus ini. Di Hong Kong ketika hari ditetapkan ada orang yang lihat, orang sangat ketakutan. Kenapa orang ketakutan? Karena ditunjukkan orang mati dalam 14 hari. Kira-kira orang mau nggak pakai jilbab? Dengan senang hati. Bahkan bisa jadi jilbab, stok jilbab Tanah Abang habis. Betul. Hamba Allah yang demikian. Lihat, ya, betapa mudah bagi Allah Ta'ala untuk mengguncang ekonomi Cina yang saat ini diklaim terkuat di dunia. Hanya dengan seekor virus. Tahukah Anda, seminggu lalu tidak hanya virus yang datang, tetapi nyamuk dan burung gagak. Jutaan burung gagak berputar-putar di langit Cina. Dan nyamuk-nyamuk keluar dari tempat yang mereka tidak ketahui. Tahukah Anda, Raja Namrud hancurnya dengan apa? Pasukan nyamuk. Dan Raja Namrud matinya oleh seekor nyamuk. Tidak hanya nyamuk, hari ini semut terbang, apa namanya? Belalang berdatangan. Lihat hamba Allah, belalang, gagak, nyamuk itu adalah membawa penyakit. Asbabnya, gagak itu mengabarkan kematian, bukan dia mengetahui kematian. Setelah diteliti, ternyata gagak itu bisa mencium bangkai. Di Cina ini diperkirakan ada lebih dari 100.000 yang terinfeksi di minggu pertama. Jadi entah berapa juta mayat saat ini yang bergelimpangan di rumah-rumah, di apartemen-apartemen. Ketika misalkan rumah ini terinfeksi virus, maka pintu dikunci dari luar oleh polisi, dijaga, tidak boleh keluar kecuali seminggu sekali untuk beli sayur. Hamba Allah, Anda mungkin biasa-biasa aja, Ustaz. Kan belum ada di televisi. Hamba Allah, saya mengambil ibroh di sini. Apa ibrohnya? Orang-orang kafir di luar sana yang tidak punya iman itu bingung dengan penyakit semisal ini. Tapi kalau kita orang beriman, bingung tidak dengan penyakit ini? Tidak. Kita punya antinya. Penyakit yang terlihat, obatnya pasti terlihat. Penyakit yang nampak pada tubuh manusia, pada unsur jasad ini, pasti ada di permukaan bumi. Penyakit yang tidak nampak, pasti obatnya bukan di bumi, tidak nampak, dia di langit. Allah telah turunkan, dan satu-satunya hal yang Allah turunkan dari langit adalah mau'idhatum mir rabbikum wasyifa'un lima fisudur, yaitu Al-Quran yang menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Lihat, secara fitrah manusia tahu jawaban ini. Orang-orang Wuhan dua teriak, "Ciao Wuhan, ciao Wuhan, semangat Wuhan, kalian bisa." Ada yang menyanyi kita Al-Quran. Genetis menghancurkan ikatan sihir yang merupakan suara-suara setan. Lihat, suara setan, suara Al-Quran. Masuk akal tidak? Masuk akal hamba Allah. Maka saya sampaikan dengan gagah berani, obat daripada virus corona ini adalah Al-Quran Al-Karim. Tapi syaratnya mereka harus masuk Islam. Syaratnya mereka harus masuk Islam. Adapun yang sudah kena ke paru, yang sudah kena kepada tubuh, bisa diobati secara medik. Ya, ini hamba Allah kembali kepada topik iman. Mahal tidak iman tadi. Sangat mahal. Maka iblis ingin hancurkan iman manusia untuk menghancurkan nikmat yang manusia miliki, hancurkan imannya. Tetapi setelah iblis berencana menghancurkan iman manusia dengan seluruh setan bekerja sama dan ditarget manusia, masuklah setan ke dalam dada manusia, maka Allah Ta'ala malah upgrade iman kita. Buktinya iman kita kepada Allah bertambah setelah sakit. Buktinya iman kita kepada malaikat Allah, kepada Al-Quran, kepada nabi-nabinya, kepada qada dan qadar, kepada hari kiamat bertambah setelah sakit ini. Makin bahagia nggak sih jadi orang sakit ini? Harusnya sudah bahagia. Apa bahagianya Ustaz? Karena ada kabar gembira dari Allah. Qul huwa lilladzina amanu
hudan wa shifa. Sampaikan kepada orang yang beriman Al-Quran adalah penyembuh. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Allah turunkan Al-Quran sebagai penyembuh. Penyembuh untuk apa? Dalam Yunus ayat 57 dikatakan shifaun lima fi sudur. Penyembuh bagi penyakit-penyakit di dalam dada. Tidak hanya batuknya adik ini, tidak hanya sesaknya ibu yang ini, atau tidak hanya gejolak marahnya bapak yang itu, ya. Tetapi termasuk juga jantungnya, tapi termasuk juga seluruh hal yang ada di dalam dada, paru-parunya, dan juga seluruh tubuhnya, bioelektrik sistemnya. Dalam tubuh kita ini ada listriknya, termasuk juga syaratnya. Ya, ketika Al-Quran masuk menyembuhkan seluruhnya. Syaratnya yang pertama beriman. Jadi ketika kita mendengar Al-Quran ini adalah obat bagi orang yang beriman, maka itu baru kabar gembira. Belum sembuh, belum. Untuk mengambilnya, kita perlu merealisasikan keimanan tersebut. Bagaimana cara merealisasikan iman itu? Dengan cara bertakwa, mewujudkan iman itu. Maka kalau kita beriman kepada Allah, datang kabar gembira. Qul huwalil ladzina amanu hudan wa shifa, Al-Quran penyembuh Anda. Tapi belum sembuh. Kita harus buktikan dengan bertakwa. Kalau kita bertakwa, Allah Ta'ala katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Sembuh belum? Belum, baru ketemu jalan keluar. Kapan sembuhnya? Terus bertakwa, terus bertakwa, terus bertakwa. Namanya istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kalau istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Kalau manusia istiqomah, turunlah malaikat-malaikat Allah. Apa malaikat Allah itu? Hamba Allah, orang-orang hamba-hambanya yang tulus membantu, baik yang di langit ataupun yang di muka bumi. Alla tahufu wa la tahzanu. Dia, orang itu mengatakan jangan bersedih, jangan takut, dan jangan bersedih. Wa absiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan, wahai orang yang beriman. Sampai situ sembuh belum? Belum. Sampai di situ setan masih melawan. Karena Allah Ta'ala mengatakan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Poin yang keempat adalah harus bertawakal. Maka setelah kita beriman, merealisasikannya dengan takwa, kemudian istiqomah dan bertawakal, apa yang akan terjadi? Setan tidak bisa menguasai manusia. Innahu laisa lahu sultan. Setan tidak bisa menguasai. Setan tidak berkuasa. Setan tidak bisa berkutik. Setan tidak bisa mengontrol. Setan tidak bisa merasuki. Setan nggak bisa buat apa-apa. Dibunuh pun orang itu masuk surga. Hamba Allah, ini maknanya. Maka di sini orang akan dia tidak mampu lama-lama bersabar. Kenapa setan tidak bisa bersabar? Karena bagi setan bersabar 5 menit, 10 menit, ada pahalanya enggak? Ada pahalanya. Pahala sabar dari siapa? Dari Allah. Allah yang kasih pahala sabar itu. Bahkan dekat orang yang sabar itu dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Kenapa begitu dekat? Karena sabar berat. Dan setan tidak bisa berat-berat. Kenapa? Tidak ada pahalanya. Di neraka, setan itu sabar nanti. Tapi sabarnya tidak menimbulkan apa-apa. Tapi orang di dunia sabar, itu menumbuhkan kecintaan Allah Ta'ala. Baik hamba Allah, itu materinya. Jadi,
semakin lama Anda ikut kajian ini semakin yakin kan? Nah, yakin itu baru kabar gembira. Hei orang-orang yang beriman, ini loh Al-Quran obatnya. Kalau Anda ngambil ruqyah, berarti Anda sudah bertakwa. Mulai tilawah apalagi. Itu masuk takwa. Tapi harus istiqomah. Dan enggak hanya Al-Quran saja, sholat dan yang lainnya juga tinggalin dosanya. Bertakwa lalu istiqomah, turunlah bala tentara langit. Maka di sana Anda berjuang sampai pada level tawakal. Oke, tawakal itu maksudnya gimana? Sudah istiqomah ruqyah tapi belum sembuh juga Ustaz. Sisanya adalah tawakal. Tawakal itu gimana? Kita tidak melihat kekuatan pada tangan kita. Kita tidak melihat apa-apa yang ada pada tangan kita. Semua kekuatan ada pada Allah. Dan kita bergantung kepada As-Samad, tempat bergantungnya seluruh urusan. Tidak hanya urusan kesehatan, urusan hutang, urusan jodoh, urusan anak, urusan kesembuhan, urusan rejeki, urusan keamanan, urusan kehidupan, bahkan urusan kematian, bahkan setelah mati. Ya Allah. Bisa mengambil sesuatu enggak? Ya, 30 menit yang saya janjikan. Kemudian hamba Allah, apa Ustadz yang harus saya lakukan? Gitu kan ya? Ya, 10 menit lagi boleh enggak? Boleh ya? Jangan 1 jam, saya mau ada acara di Jakarta. Oke. Kalau Kang Ardi sih boleh Ustadz katanya. Sampai maghrib juga. Oke, 10 menit lagi ya. Apa yang harus dilakukan? Teman-teman, ketika sudah Anda yakini ini dan sudah diruqyah, lanjutannya ruqyah mandiri. Sama. Lihat konsepnya. Meyakini bahwa saya harus lakukan ruqyah mandiri. Saya dengan Allah. Lalu kemudian membuktikannya. Lalu kemudian istiqomah. Lalu tawakal. Lihat. 4 jari saya ini. Ya. Ada orang yang ikut training ruqyah di Palembang. Dia antar istrinya. Lalu dia melihat ciri-ciri gangguan setan ada pada dirinya. Berarti dia laki-laki kan? 2012. Berapa tahun lalu? 8 tahun lalu, Allah. Lalu dia ikut training yang kedua, ketiga, keempat. Belum ada reaksi. Tahukah Anda, saya setahun sekali keluar kota itu. Jadi satu provinsi 1 kali. Maka kemungkinan dia ikut training saya ini dalam 3 atau 4 tahun. Belum ada reaksi, catat ya. 4 ikut training belum ada reaksi. Catatannya dalam setiap kali training saya 2 kali ruqyah. Berarti 8 kali ruqyah. Akhirnya dia cari-cari rumah rehab, ikuti update-nya. Nah ini RHTV coba subscribe. Ya. Dan lihat. Karena saya seperti setiap minggu seperti ini insyaallah. Selanjutnya hamba Allah, dia mendengar terapi ruqyah Al-Baqarah. Dia baca 1 putaran Al-Baqarah, belum ada reaksi. Lihat. Dia baca kedua, belum ada reaksi. Dia baca ketiga, muncul ingus. Lihat, sederhana ya. Muncul ingus. Putaran ke-40 terpelanting. Jadi Anda yang baru dibacakan ayat ruqyah sudah terpelanting, alhamdulillah. Orang mah perlu 40 putaran Al-Baqarah tuh. Sampai istrinya siapin bantal. Jadi sekarang istrinya yang nolong suaminya. Putaran ke-70 disertai Al-Imran, ketombenya hilang. Sembuh ketombenya. Ketombe itu muncul karena apa? Karena berkeringat. Berkeringat itu kenapa? Karena panas. Bahkan ada yang rontok. Panasnya kepala karena panasnya hati. Ketombenya hilang kenapa? Tidak muncul keringat lagi, tidak panas lagi, perasaan sudah tenang. Putaran ke berapa? 70. Oke. 7 tahun kemudian dia bertemu saya di Bogor, Desember 2019. Dia berharap ketemu saya tapi tidak bisa ketemu. Cuman ikut ruqyah masal. 2020 akhirnya beliau ketemu saya di Palembang. Gimana cara ketemunya? Beliau jadi panitia yang jemput saya ke airport. Pasti ketemu kan? Pasti.
Jadi ketika dia nyetir begini, Ustaz, saya sudah 8 tahun mau ketemu Ustaz, alhamdulillah ketemu. Saya bilang, wih, pantasan wajahnya kenal. Iya Ustaz, saya sudah ikut 4 kali dan lain-lain, ikuti FT. Alhamdulillah saya ketemu. Dan saya mau nagih janji Ustaz, katanya begitu. Saya bilang, apa janjinya ini? Perasaan saya nggak janji sama dia. Beliau bilang, Ustaz pernah berjanji, sesiapa yang telah ikut terapi Al-Baqarah full 3 bulan dan tidak sembuh, Ustaz siap meruqyah. Saya bilang, iya, saya belum cabut janji itu dan belum ada satu orang pun datang. Karena mungkin gagal terus. Maka dia bilang, saya sudah selesai Ustaz, dan bahkan saya sudah hafal Al-Baqarah dan Al-Imran. Mutkin, dia bilang. Dia sendiri yang bilang. Mutkin itu apa? Hafal di luar kepala. Hafal bolak-balik. Saking seringnya tuh. Tapi jinnya masih ada. Teman-teman, mungkin ada yang sama ya dengan beliau. Saya sampaikan tips yang sama. Beliau bertanya, apa lagi Ustadz yang harus saya lakukan? Mungkin Anda juga bertanya begitu kan? Apa lagi yang harus dilakukan? Kalau belum seperti dia dulu. Apa lagi yang harus dilakukan? Saya sampaikan, Harun al-Rasyid adalah gelar untuk khalifah di zaman ya dinasti Islam ketika di Baghdad. Beliau mengunjungi Imam Ahmad. Wahai Imam, saya melanggar sumpah dan saya harus bayar kafarat. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kata Imam Ahmad, kamu harus puasa. Maka kata Khalifah, aku kan kaya, aku bisa bayar kafarat dengan memberi makan anak yatim. Kenapa aku harus puasa? Kamu harus puasa, kata Imam. Kalau gitu sama dong aku dengan orang miskin. Khalifah itu presiden. Kalau gitu sama dong seperti orang miskin. Aku kan punya harta. Kamu harus puasa karena harta itu bukan harta kamu. Maka Khalifah ini pulang dengan keadaan sepakat. Ya, namanya imam yang pegang fatwa. Dia harus puasa. Perhatikan. Hanya begitu hamba Allah. Ceritanya. Ya. Maknanya apa? Hamba Allah yang muliakan. Presiden suruh ngasih makan anak yatim 60 orang. Ringan apa berat? Ringan. Puasa 3 hari? Presiden. Anda. Berat puasa itu. Bagi kita, bagi siapa saja sama. Karena dia harus menahan makan. Bayangin. Kulkas Anda penuh. ATM Anda penuh. Perusahaan jalan, makanan di dapur banyak. Bisa dimakan nggak? Nggak bisa, karena puasa. Maka di sini apa maksudnya hamba Allah? Harun al-Rasyid ini gelar khalifah yang baik ya. Bukan berarti beliau tidak baik. Hamba Allah, ada 4 jenis ibadah. Ibadah lisan, itu baca Quran, nasihat-nasihat ini. Kalau keterima dan Anda lakukan, maka jariah bagi saya. Itu namanya amal baik dari lisan. Ada amal hati, sabar, istiqomah. Orang ini, orang siapa tadi? Dari mana tadi? Palembang tadi. Udah tuh amal apa? Amal lisan, istiqomah. Istiqomah belum 7 tahun, 8 tahun. Istiqomah. Ada yang melewati dia enggak? Saya rasa enggak di sini ya. Oke. Tapi belum tentu 2 amal lagi. Amal apa ini? Amal fisik, amal harta. Amal fisik, amal harta. Dari mana muncul ide ini? Karena saya lihat mobil dia bagus. Amal fisik, amal harta. Amal harta itu sedekah, wakaf, infak dan lain-lain. Amal fisiknya apa? Contoh adalah puasa, tawaf, sa'i, ruku, sujud, berdiri dalam sholat. Teman-teman, kalau Anda sholatnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, itu tidak terasa berdirinya. Coba kalau Al-Baqarah, terasa nggak berdirinya? Jangan. Ikut sholat gerhana aja. Terasa nggak ruku sujudnya? Terasa? Itu amalan fisik namanya. Ini kameramen beliau-beliau ini. Mereka kerjanya bukan dari jam 8 sampai
jam 5. Tapi dari jam 8 sampai tengah malam sampai pagi. Jam 8 sampai jam 5-nya dibayar, sisanya adalah infak tenaganya yang membuat siaran ini tersebar luas ke seluruh dunia. Besar nggak pahala dia? Besar. Ustaz, saya kan bukan kameramen. Iya, Anda bisa infak kan untuk beli kamera kan? Hamba Allah. Kemarin saya baru dapat infak 8.000 US Singapura. Itu sekitar 80 juta untuk beli kamera baru karena saya butuh 2 kamera baru. Kalau Anda mau boleh. Nggak hanya kamera. Ustaz, kamera jelek nanti rusak. Filenya orang download. Lalu orang upload ulang. Terbayang nggak berapa pahalanya? Ustaz, jangan materialistik. Enggak. Saya menawarkan. Banyak infak yang kita kelola ya. Ada masjid, ada sumur, ada apa lagi? Wakaf Quran yang hanya 80.000. Macam-macam hamba Allah. Kenapa kita perlu itu? Perhatikan hamba Allah. Setiap manusia lahir dalam keadaan suci. Kita punya gelas yang suci. Mohon maaf pinjem ya. Ini aja satu aja. Oke. Perhatikan. Setiap manusia punya gelas yang suci, fitrah. Ya. Sekarang kita melakukan dosa enggak? Pastilah ya. Maka seperti ini. Semakin banyak dosa semakin menghitam. Saya ingin bertanya, dosa yang Anda lakukan, dosa yang kita lakukan, kira-kira sampai mati terbayar belum? Dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Boleh hitung aja. Sekarang usia berapa? Ya, pokoknya setiap orang itu kan diberi 20 tahun pertama ya. Ini masa muda, masa bersenang-senang, masa labil, bingung. Kemudian diberi 20 tahun yang kedua, digabungin jadi 40. Ada yang diberi 20 yang ketiga. Jarang yang diberi 20 yang keempat. Ya tinggal hitung-hitung aja. Nanti gambarannya itu setelah kita kotor, kemudian kita harus beramal, bertaubat dulu, lalu melakukan amal-amal soleh. Untuk apa ini? Untuk mengembalikan air ini agar bersih. Hamba Allah baru sampai di sini ya. Ternyata belum bersih, wafatlah kita. Bagaimana dengan ini? Ini yang namanya hisab, mizan. Maka kita perlu air yang terus mengalir. Betul apa tidak? Perlu nggak ini air ini terus mengalir? Bagaimana caranya amal kita terus bertambah saat kita wafat? Namanya sedekatun jariyah. Jadi orang yang punya sedekatun jariyah itu setelah wafat amalnya terus mengalir seperti air yang membersihkan air ini. Terus mengalir. Sampai kapan? Selama amalnya masih melahirkan kebaikan. Namanya itu sedekatun jariyah. Nabi SAW bersabda, ada 3 jenis sedekah. Ketika rezeki manusia habis, maka terputuslah seluruh urusan kecuali 3 hal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Kedua, sedekatun jariyah, sedekah yang bernilai jariyah. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Yang ketiga harus kawin dulu, baru punya anak soleh. Kawinnya sama orang soleh juga. Ya, agar dapat jodoh soleh kita harus solehah dulu. Ya, itu agak berat itu. Ya, baik teman-teman, sedekatun jariyah yang Nabi maksudkan ini ada 7. Jadi jangan nunggu kawin ya. Barangkali ya kan. Pertama adalah membangun masjid, mengalirkan air, membangun sumur, menanam kurma, membagikan Al-Quran, punya anak soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Lihat, saya ingin bertanya, sudahkah Anda punya salah satunya saja? Yang paling murah, wakaf Quran. Sudahkah Anda punya satu saja?
yang Anda wakafkan dan Anda ikhlas hanya 85.000 hamba Allah. Berikan kepada seseorang yang dia sedang menghafal Al-Quran. Wahai hamba Allah, ini adalah Al-Quran untukmu. Baca Al-Quran ini hingga engkau hafal Al-Quran. Maka dia bilang, insya Allah Qurannya yang agak bagus, dia akan senang, dia akan ingat Anda apa tidak nanti. Sedangkan orang yang hafiz Quran akan mencari 10 orang untuk diajak ke surga. 10 orang. Kira-kira orang yang ngasih Quran ingat nggak dia? Dia akan cari ibu, cari ayah, cari adik, cari kakak, cari gurunya, dan cari donaturnya. Itu namanya sedekatun jariyah. Kapan kita bisa berinfak? Kapan kita bisa membeli keridhaan Allah dengan harta kita? Kapan kita bisa melakukan ini? Ketika mindset kita sudah berubah. Yang tadinya adalah menguasai dunia, sukses di dunia, tujuan hidupnya adalah kenyamanan dunia, telah berubah orientasi hidupnya adalah kenyamanan, kemenangan, kesuksesan di mana? Di akhirat. Ini yang disebut hijrah. Hijrah itu berubahnya orientasi jiwa. Kenapa tujuan utamanya sedekah jariyah? Karena itu adalah tips orang-orang cerdas. Bagaimana agar usia amalnya lebih panjang daripada umur hidupnya. Terbayang nggak? Mau bangun masjid atau bangun sumur? Mau bangun irigasi atau mau tanam kurma? Atau mau wakaf Al-Quran? Silahkan. Nggak mampu masjid, karpetnya. Nggak mampu sejadahnya. Nggak mampu satu sak semen. Ada yang tahu nggak berapa harganya? Nggak mampu bata satu blok saja. Titipkan hamba Allah. Ya Masya Allah ya. Ini adalah bagi apa ini? Bagi siapa ini? Bagi orang yang berkata, kenapa saya tak kunjung sembuh? Jangan berputar-putar di amalan lisan. Barangkali tidak ikhlas. Cobalah amal fisik. Bersusah payah untuk menggapai keridhaan Allah. Cobalah dengan amal hati. Bersabar. Lanjutkan sabar. Cobalah dengan amal harta. Begitu hamba Allah, semoga menginspirasi. Lalu bagaimana Ustadz yang dimaksud ruqyah mandiri holistik itu? Ruqyah mandiri holistik yang sedang berjalan ini jumlahnya adalah 100 hari. Sederhana kan? 3 hari pertama hanya melakukan usapan 3 kul. Bagaimana caranya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Al-Falaq tiupkan, An-Nas tiupkan, usapkan seluruh tubuh selama 3 hari setiap habis sholat. Artinya selama 15 kali. Mudah apa susah? Mudah, tetapi pada pelaksananya banyak halangan. Betul? Betul. Orang udah masuk grup, dia keluar. Ya. Orang udah masuk grup, keluar. Katanya terlalu banyak pesan, pusing bacanya, keluar. Padahal pusingnya gangguan setan. Ya. Inbox nggak dijawab, marah kepada ustadznya. Dia keluar dari grup, padahal dia melanggar aturan, harusnya konsul di situ kan. Lihat, 3 hari pertama baca apa? 3 kul. 3 hari berikutnya atau hari ke 4, 5, 6 ruqyah rumah. Ruqyah rumah itu begini. Ambil 2 liter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Al-Fatihah. Lanjutkan ayat kursi. Lanjutkan Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 1 kali, Al-Kafirun 1 kali, Al-Ikhlas 10 kali, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Itu tips bagi yang tidak hafal. Kalau hafal ayat-ayat ruqyah, bacalah semuanya. Mudah kan ayat ruqyah itu semuanya? Ya. Seperti itu. Lalu ditiupkan, didoakan. Doanya bagaimana? Ya Allah, jadikanlah air ini sebagai air ruqyah yang akan menghancurkan ikatan-ikatan sihir di rumah hamba, pada tubuh hamba, pada istri hamba, dan lain-lain. Dibagi 3, diminum, sebagiannya campur dengan air mandikan, sebagiannya cipratkan seluruh rumah, campur dengan air lain. Yang dicipratkan untuk rumah, campur garam. Yang untuk mandi, campur daun bidara 7 lembar per gelasnya sesuai kebutuhan. Yang diminum, campur herba-herba pilihan yang Anda sukai. Oke, ya, rekomendasi tentu apa yang kita jual. Karena ini kita produksi dan kita jual karena tujuannya untuk memudahkan, ini salah satunya Sidr Rehab, Madu Rehab. Oke, itu berapa hari, Pak? Itu selama 3 hari. Hari ke-7 diganti yang 2 liter ini jadi 20 liter atau 1 galon. Sederhana kan? Lakukan 3 kul dan usapan seperti biasa, bacakan ayat ruqyah seperti biasa, plus surah Al-Baqarah. Mudah kan? Bacain di situ. Di air sejumlah berapa? 20 liter itu. 1 galon. Oke. Lalu ambil 2 liter, setelah selesai, pakai seperti tadi. 1/3 diminum, 1/3 mandi, 1/3 ciprat. Simple? Masih simple. Hari ke-8 atau esoknya masih ada sisa berapa liter? 18 liter. Bacain lagi, pakai lagi. Berikutnya begitu. Hari ke-14 atau seminggu kemudian ada sisa 6 liter. Campurkan lagi 20 liter yang baru, agar 20 liter ini bercampur dengan air yang lama yang telah dibacakan surah Al-Baqarah sebanyak 7 putaran. Kalau Anda nyari, Ustadz Nay, ada nggak yang jual air ruqyah dibacakan Al-Baqarah 7 putaran? Tidak pernah ada, saya rasa. Anda bikin sendiri. Amal apa itu? Amal lisan, amal fisik, amal harta. Belikan kalau galon kan? Ustadz harus beli? Enggak juga, masak juga enggak apa-apa. Berarti amal fisik, amal lisan, amal apa lagi tuh? Amal harta, amal hati. Apa amal hati? Sobar. Kesel nggak baca Al-Baqarah sampai selesai? Kesel kan? Pegel nggak ini di sini? Ini pegel nggak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah pegel. Lihat 4 amal sekaligus. Bapak sekalian, hari ke-15 atau minggu berikutnya ndak usah mandi lagi, ndak usah ciprat lagi, cukup minum sampai hari ke-40. Tetap bacakan surah Al-Baqarah 1 hari 1 putaran. 40 sampai 41 Al-Imran. Maksudnya Al-Baqarah plus Al-Imran. Kalau ndak sanggup, orang lain sudah ada yang sanggup. Manusia, bukan Ustaz, manusia. Ya, baik. Oke, hari ke-71 selesaikan sisanya seluruh Al-Quran. Kalau tidak sembuh juga, datangi saya. Di mana Ustadz nyarinya? Di mana saja. Sampaikan, Ustadz, wallahil azim, demi Allah Ustadz, sudah selesai semua yang Ustadz sarankan. 99 hari, tapi belum sembuh Ustadz. Saya akan beri tips yang lebih berat lagi dari itu. Tapi kalau belum, itu dulu. Ustadz,
Udah 2 tahun Ustadz begini terus. Ya, berarti Anda tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Kalau tidak naik kelas, bahasa Sundanya itu ngendog. Tahu ngendog nggak? Ngendog itu bukan anak-anak yang nggak punya akal, tapi akalnya nggak dipakai. Mohon maaf ya. Karena kita sudah diberi akal. Nah, ini yang dimaksud setan itu tidak bisa sabar loh sekalian. Kenapa? 99 hari bagi dia berpahala enggak? Enggak berpahala. Bagi kita berpahala enggak? Berpahala. Asal niatnya pahala. Jangan niatnya langsung sembuh. Itu masalahnya. Kalau niat ingin sembuh masih dunia. Barakallahu fikum. Sudah selesai materinya. Tanya jawab 5 menit. Ada yang mau bertanya hamba Allah? Silahkan. Silahkan. Oke, kalau lagi baca ruqyah di rumah masih ada foto patung-patung. Patung apa? Ya, semacam boneka atau apa? Oke, terima kasih. Patung beda dengan boneka. Yang dilarang adalah patung yang disembah, patung yang menjadi simbol-simbol ketuhanan, atau patung makhluk bernyawa. Patung anak kecil bernyawa enggak? Bernyawa. Berarti patung seluruh manusia haram. Patung gajah bernyawa enggak? Bernyawa. Berarti semua patung gajah haram. Gajah itu tuhannya orang India, bertambahlah keharamannya. Ustaz, saya mau beli Ganesha bukan beli Tuhan. Iya, tujuannya beli patung Ganesha padahal itu adalah tuhannya orang India. Patung sapi juga haram, Ustaz? Haram. Patung seluruh makhluk yang bernyawa, juga lukisan seluruh yang bernyawa. Kenapa haramnya? Karena dia adalah ciptaan Allah. Kita seperti ingin menandingi Allah dengan mencipta. Hasilnya nanti tumbuh figur-figur baru, Doraemon, Spiderman. Itu kan hasil dari apa? Hasil dari lukisan, kalau Anda mau tahu hari ini. Oke, teman-teman. Jadi Ibu, yang diharamkan adalah patung dan lukisan. Boneka-boneka tidak, kecuali boneka yang tematik dan tidak baik. Contoh apa? Barbie baik tidak? Ada Barbie yang berhijab tidak? Ada Barbie yang bercadar? Tidak. Nanti anak kita mau baju yang begitu, kalau udah remaja kan bahaya. Ya. Oke, seperti itu. Yang boleh itu, Aisyah radhiyallahu anha itu pernah buat kuda-kudaan dari kertas. Ya. Maka ketika datang Nabi, kata Nabi, "Apa ini wahai istriku?" Kata Aisyah, "Ini adalah buruk engkau ya Rasulullah. Ini adalah buruk engkau dulu menunggangi ini." Maka Nabi ketawa. Jadi patung kertas boleh. Nabi suatu hari masuk ke rumah Aisyah. Di situ Aisyah memasang gorden yang ada gambar-gambarnya. Tahu bordiran di gorden? Maka Nabi SAW bertanya. Nabi SAW tidak bertanya, tapi wajahnya tidak enak dilihat. Maka Aisyah langsung tahu. Begitu istri solihah itu begitu. Kalau wajah suami tidak enak itu langsung tahu. Langsung dia, "Ada apa ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau tidak nyaman?" Begitu istri solihah itu. Dia datang suami itu bukan ditanya dari mana, tapi mau apa. Papa mau apa? Enak gak suami ditanya begitu? Enak kan? Bukan papa dari mana. Baik, jadi Aisyah langsung mendatangi Nabi, dan Nabi SAW mengatakan, "Dari mana engkau dapat gorden ini?" Maka Aisyah langsung melepaskannya, menjadikan dia sebagai alas kaki. Jadi maksudnya karpet ini kalau ada gambarnya boleh karena diinjak, tidak diagungkan. Bisa dipahami tidak ini? Jadi saya fair ya teman-teman. Patung Soekarno tidak boleh, foto Soekarno tidak boleh juga, foto Pak Jokowi tidak boleh juga. Ngapain di rumah pasang foto Pak Jokowi? Itu di kantor, kantor urusan orang, itu kantor orang. Jadi yang harus kita clear up adalah rumah kita. Ustadz, saya masih jomblo Ustadz, jadi saya belum punya rumah. Rumah itu rumah orang tua dong. Kamarmu, kamar Anda sendiri yang dibersihkan. Oke Ibu. Tetapi ada wanita dari Hong Kong bertanya, "Ustadz, saya di Hong Kong, saya TKW Ustadz, ini patung majikan saya." Berlepas dirilah dan ingkarilah. Karena nahi mungkar itu 3.
dengan tangan, kalau mampu turunkan dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan hati, tapi itu selemah-lemahnya iman. Oke, itu ibu pertanyaannya, bisa menjawab? Saran saya kepada yang sakit dan ingin ruqyah, turunkan, apa sih susahnya? Nurunin foto aja susah. Apa susahnya? Kalau nurunin foto aja susah, apa yang mau kita korbankan untuk kecintaan kita kepada Allah ini? Begitu. Apa nggak usah cuma yang jadi kendala itu kan mertua ngasih hiasan dari Jepang itu. Terus saya akalin karena suami saya nggak izinin dikasih orang atau ditutup gitu kan. Terus saya akalin ditutup aja matanya, nggak pakai selaput. Betul, jadi foto itu boleh kalau ndak ada kepalanya. Patung juga boleh kalau ndak ada kepalanya. Enggak, ditutup aja matanya dong kayak solatik gitu hitam. Boleh, Boleh ya. mata ditutup. Patung boleh, tapi nggak ada kepalanya. Bagus nggak? Maka di Facebook ada win-win solution, dihapus wajahnya. Saya bilang ini orang pakai jas, pakai apa namanya, pakai tog, tapi nggak ada wajahnya. Bagus nggak sih? Kenapa masih dipajang? Maksud ulama itu nggak boleh, sudah selesai. Begitu. Kalau dalam artian ya ini wanita yang mengundang fitnah. Kalau foto identitas boleh, KTP kan boleh. Ada beberapa hal yang boleh. Ya, yang ini kita bahas yang dipajang ya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Yakin? Siap? Pulang? Untuk praktek ruqyah mandiri holistik? Ada yang mau tanya? Boleh? Ini kan katanya kalau misalnya kita itu jangan kumur-kumur wudunya. Itu termasuk bid'ah apa enggak ya? Puasa jangan kumur-kumur. Kalau kumur-kumur bid'ah atau bukan? Bid'ah itu adalah melakukan satu peribadatan yang tidak pernah Rasulullah SAW lakukan atau para sahabatnya. Contoh puasa Rojab, 1, 2, 3 Rojab katanya puasa, pahalanya itu seperti ibadah 700 tahun. Kalau disampaikan pesan ini maka seperti ibadah 80 tahun. Jadi ada orang yang puasa Rojab 1, 2, 3, saya mana dalilnya? Ini Ustaz katanya dalilnya, ini dari grup anu. Saya bilang ini bukan dalil, ini berita hoak. Orang yang menyampaikan nggak tahu sumbernya, mungkin dari orang lain juga. Kenapa bid'ah? Nabi tidak pernah laku. Hati-hati ya tentang puasa, beda dengan ngaji Yasin. Ngaji Yasin malam Jumat memang bid'ah, yang sunnahnya adalah Al-Kahfi, tapi tetap berfaedah, tetap berpahala. Pahala apa? Pahala tilawah. Hanya faedahnya dia nggak dapat, memang nggak ada faedahnya. Tapi kalau Al-Kahfi 2 pahala, pahala baca Quran dan pahala sunnah. Kalau baca Yasin, pahala baca Yasin saja, baca Quran, tidak dapat pahala sunnah. Tapi kalau puasa di tempat yang tidak seharusnya, tidak ada dalilnya, maka itu disebut bid'ah. Tapi kalau kumur-kumur dalam puasa bukan bid'ah. Itu membatalkan apa tidak? Mungkin begitu kan? Nah, jawabannya batal kalau terminum. Tidak masalah. Tidak. Kalau terminum batal. Maka untuk menjaga kehati-hatian saat wudhu jangan dihisap ke sini, karena pasti terminum, kumur-kumur di saja. Begitu. Oke, cukup ya. Oke. Karena puasa penting ya, karena puasa itu adalah ibadah seperti sholat. Katanya Ustadz kan bulan Rajab siap-siap, lagi semangat-semangatnya karena balasan baik itu baik. Puasa yang tidak contohnya tidak termasuk kebaikan. Begitu ya, baik. Melaksanakan puasa tapi bukan bulan Rajab, bukan puasa Rajab, misalkan Daud, Senin Kemis, justru bagus, justru itu yang harus dilakukan. Tetapi kemudian tidak boleh, ini karena Rajab kita langsung puasa, yang lain tidak. Tapi kalau hari ini memulai puasa berharap nanti puasa terus, bisa. Rajab
puasa Daud, puasa Senin Kemis. Di luar Rajab atau di dalam Rajab pun boleh. Ini penting ya untuk diketahui, karena masih ada orang yang puasa. Dalilnya hoak tadi, pahala 700 tahun. Ya baik, seperti itu. Baik, kenapa tidak boleh puasa Rajab kemudian itu dikatakan bid'ah? Karena memang para sahabat saja melarang. Artinya di zaman Nabi tidak ada. Kemudian dari dari referensi-referensi yang Anda lihat, tidak akan pernah Anda temukan dalil puasa Rajab. Tidak akan pernah ada dalil yang sahih. Hanya kias. Ya, hanya dugaan. Oke. Dan kemudian yang selanjutnya hamba Allah ya tentang hal ini, kalau kita puasa di tempat yang tidak seharusnya, itu seperti sholat di tempat yang tidak seharusnya. Lalu kenapa orang puasa Rajab? Karena melihat pahala yang melimpah, dan pahala itu dusta, pahalanya dusta, buatan manusia pahalanya. Kalau Anda tulus senang puasa, kenapa tidak Senin Kemis? Kenapa tidak Ayyamul Bid? Kenapa tidak puasa Daud? Biasanya orang yang puasa Rajab ini Senin Kemis tidak, hanya Rajab saja, udah selesai di situ. Betul. Seperti itu. Kenapa? Karena melihat iming-iming pahala yang hoak tadi. Baik, ya supaya pas aja ya contohnya. Baik, ada lagi? Satu lagi? Tidak ada? Cukup? Ikhwan, jangan kalah dong. Silahkan. Maghrib masih 1 jam 15 menit lagi insyaallah. Ya, kita masih cukup kok. Insyaallah waktu diberkahi 30 menit ruqyah. Ada lagi? Yakin? Nggak ada pertanyaan? Silakan. Mandi yang air yang udah kita ruqyah, itu walaupun misalnya tidak dicampur dengan daun bidara pun, kita apa tetap sama, nggak boleh mandinya di kamar mandi? Mandi itu nggak boleh di tengah rumah. Bukan nggak boleh di kamar mandi, justru mandi itu di kamar mandi, nggak boleh di tengah rumah. Ibu mandi di tengah rumah apa di kamar mandi? Kalau kamar mandi itu kan biasanya suka ada klosetnya gitu. Iya, kalau ada cari yang nggak ada klosetnya. Kalau nggak ada, jangan pinjem kamar mandi tetangga. Ingat, ini fatwa yang keliru ya. Mandi itu justru di kamar mandi, bukan di tengah rumah. Air ruqyah yang telah dibacakan Al-Quran ketika sudah dipakai mandi itu tidak lagi air berkah, tapi kotoran. Betul nggak sih? Saya mandi nih pakai air Al-Baqarah, ibu mau pakai lagi nggak bekasnya? Dikemanain itu? Ditaruh kulkas apa dibuang? Dibuangnya kemana? Ke tempat pembuangan. Jadi enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu termasuk enggak apa-apa. Ya, oke ya. Jadi kamar mandi ya, mandinya ya. Oke, baik. Enggak apa-apa. Bidara enggak apa-apa, memang dia seperti sampah biasa kalau udah jadi kotoran. Jinnya kepanasan di kloset. Itu hoak juga itu. Jadi meruqyah kamar mandi itu bacaannya itu bukan di dalam kamar mandi, tetapi sebelum masuk kamar mandi. Gimana bacaannya? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal hubais. Itu jinnya bukan marah lagi, patah hati, putus asa, dia nggak bisa nonton kita, bukan marah lagi. Tapi kalau ibu ya, kalau klosetnya disiram air ruqyah, itu dosa berlipat-lipat kita. Ya, yang pertama dosanya apa? Sengaja menyiram air berkah ke dalam air Al-Quran ke dalam kloset, beda dengan mandi. Ya, yang kedua, ya setan di situ tidak akan mati, memang fitrahnya di tempat kotor. Justru kita yang harus meminta perlindungan ketika masuk ke tempat kotor tersebut. Ya, jadi katanya Ustaz, nanti bidara jin di kloset nanti kepanasan kena bidara. Enggak. Anda kalau siramkan air bidara ke langit, kemana, ke gunung-gunung, itu enggak apa-apa.
Di pohon bidara yang besar itu banyak jinnya loh. Banyak dihuni jin juga. Jadi yang membuat jin marah dengan bidara ini perlu diuruskan. Itu bukan karena jin takut bidara, bukan. Tetapi bidara itu mengobati sakit yang dibuat oleh dia. Anda lagi bangun rumah nih, mega project. Baru setengah, saya bawa beko dirobohin itu rumah. Kira-kira Anda marah nggak? Marah, kenapa? Proyeknya dirobohkan. Kanker ini, sakit ini tuh proyek setan. Disembuhkan dengan bidara, dengan izinnya. Tadi ya, bazakah. Itu jin itu kesel sama bazakah. Kenapa sih orang jadi tahu bazakah dan lain-lain? Dia marahnya bukan pada bazakahnya, tapi kepada proyek dia yang diganggu obat itu. Paham gak sih? Ya, jadi jangan salah, bukan jin takut pohon bidara. Kalau jin takut sama bidara udah selesai. Bikin aja rumah dengan di pohon bidara. Aman, udah selesai, nggak usah training lagi. Betul? Ya, baik, terima kasih. Baik, cukup ya. Kita mulai terapi ruqyahnya hamba Allah. Ini terapi ruqyah yang Allah Ta'ala buatkan untuk Anda. Karena tidak ada program saya hadir ke sini hari ini. Tapi qadarullah saya ketinggalan pesawat beberapa hari lalu, jadi saya ada waktu untuk kesini, dan ini adalah takdirnya. Semoga takdir lain menyusul, Anda sembuh dengan izinnya, dan Allah lembutkan hatinya. Dan ini termasuk tarhib Ramadan, persiapan menuju Ramadan, dan ini termasuk amal-amal baik yang kita tanam. Semoga Allah berkahi amal tersebut ya, bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Sekarang silahkan disimak bacaan Al-Qur'annya, insyaallah 30 menit ke depan. Ya, siap insyaallah. Duduk yang nyaman, hamba Allah yang memuliakan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq. U'idzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaithaani wahamah wa min kulli 'ainin laamah. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un 'alim. Bismillahi arqikum min kulli syai'in yu'dikum min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yasfikum. Bismillahi arqikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يؤلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما
أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu senang, kalau kamu tersanjung dengan ayat-ayat ini, wahai jin-jin nasab, khodam-khodam, siapapun kamu, jin-jin sihir yang kamu tinggal dalam tubuh wanita ini, yang kamu tinggal dalam tubuh laki-laki ini, membuat was-was, membuat sakit kepala, membuat sakit di tengkuk, membuat sakit di dada, di ulu hati, dari tenaga dalam, dari kebatinan, dari reiki. Tidak berguna seluruh jurus kalian, memalukan. Tidak berguna gerakan-gerakan kalian. Kalian pun tidak bisa menghentikan bacaan ini. Wahai bangsa jin, simaklah ini sebagai peringatan, simaklah ini sebagai ancaman, dan menangislah. Jatuhkan air mata kalian sebagai bukti kalian menyerah kepada Allah Jalla Jalaluh, Rabb yang menciptakan kalian, Rabb yang menciptakan kita semua. Wahai bangsa jin, wahai syaitan-syaitan jin, tidak ada gunanya kekuatan kalian. Siapa yang berani mengungguli Allah, siapa yang mau bertanding dengan Allah, sedangkan kalamullah ini adalah kalamnya, mukjizatnya yang hari ini masih hidup, yang hari ini sampai kepada kalian. Maka tahanlah oleh kalian, wahai jin nasab, wahai jin leluhur, penyakit-penyakit keturunan. Semoga Allah Ta'ala hancurkan kamu hari ini, sore ini, detik-detik ini, biiznillah Ta'ala. Saya bacakan 2 kali lagi, dan ini ultimatum buat kalian, 2 kali bacaan ini, 2 kali, wahai hamba-hamba Allah dari bangsa jin. Keluarlah kamu dari tempat-tempat yang mudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jin nasab, hodam jin, ini ultimatum yang terakhir. Ayat ini menceritakan tentang kekuasaan Allah Jalla Jalaluh, tentang lautan, tentang langit dan bumi. Surah At-Taubah, ya. Ayat kursi dan silahul ars yang sebentar lagi akan kalian dengar. Ini 5 menit yang membahayakan bagi kalian. Keluarlah kamu, takutlah pada Allah dan keluarlah kalian. Ukhruju ya aduwallah. Ayo kamu yang bersembunyi, cepatlah keluar. Tidak usah bersembunyi lagi, kalian telah kalah dan kamu akan terkalahkan biiznillah. Ayat ini akan terus mereka dengar. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang hamba Allah ya, letakkan tangannya di tempat-tempat yang sakit ya. Kalau tidak di ulu hatinya, kalau tidak ada satupun yang sakit dicoba di ulu hatinya atau di jantungnya. Letakkan dengan penuh kasih sayang. Letakkan dengan keridhaan, letakkan dengan mengharap ya kesembuhan dari Allah Ta'ala. Semoga Allah pancarkan kesembuhan dari tangannya ya, dan semoga Allah kirimkan Al-Quran ini ke dalam relung-relung hatinya dan menyembuhkan penyakit, insyaallah ya. Dipersilahkan semuanya, sentuhkan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد ليسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يكون سفيهنا على الله سقطا وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوزناها ملئت حرسا شديدا وصهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعدا للسمع فمن
يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أعوذ بالله minasy syaithanir rajim. Sekarang sambil tepuk-tepuk atau usap-usap ya, di mana saja yang Anda sakit. Semoga Allah lepaskan. Sambil tepuk-tepuk dan usap-usap. Mungkin di dada, mungkin di leher, tidak masalah. Mungkin di pundak. Jangan ragu-ragu ya, tepuk sambil Anda katakan ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj. Saatnya mengusir mereka. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sekali lagi ya, kesempatan terakhir, tepuk-tepuk yang agak keras ya. Jangan diberi kelembutan setannya, dihukum ya, tempuk dengan katakan ukhruj ya Allah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ya, alhamdulillah. Sekarang mari baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil latihan 3 kul ya. Dekatkan tangannya di wajahnya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم